Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Brian Arsen Riwadu, salah satu peserta Latsar CPNS, gelombang 5, angkatan 265, kelompok 3. Saya berasal dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sumba Tengah. Pertama-tama, saya ucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Yohanes Ali, SH, MM, selaku coach pada materi agenda 2 terkait dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi dan umpan balik pembelajaran agenda 2 melalui proses pembelajaran melalui MOC maupun e-learning. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2, saya memperoleh banyak pemahaman baru yang sangat penting sebagai bekal dan menjalankan tugas sebagai ASN. Materi yang saya pelajari di agenda 2 pada dasarnya menekankan tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dari seluruh materi tersebut, saya memahami bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN. Materi yang paling saya pahami adalah tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel karena sangat relevan dengan tugas saya di bidang pelayanan publik. Saya menyadari sebagai ASN, khususnya di bidang pelayanan publik, kita harus mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, saya juga memahami pentingnya bekerja secara transparan, disiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun materi yang menurut saya cukup menantang untuk dipahami adalah bagaimana menghubungkan setiap nilai dasar ASN berakhlak ke dalam contoh nyata di tempat kerja saya, terutama saat harus mengidentifikasi dan implementasinya secara lebih spesifik. Kadang-kadang dalam praktiknya, beberapa nilai tampak saling berkaitan sehingga saya perlu lebih teliti untuk membedakan dan memahami penerapannya. Kendala yang saya alami selama mengikuti pembelajaran melalui emosi maupun dalam pembelajaran e-learning atau sinkronus dan asinkronus adalah banyak materi yang harus dipahami dalam waktu yang relatif singkat, serta perlunya konsentrasi yang baik agar tidak hanya sekedar membaca, tetapi benar-benar memahami isi materi. Namun upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membaca ulang materi, membuat catatan kecil, berdiskusi dengan teman, dan mencoba mengaitkan materi dengan pengalaman saya ketika saya bekerja di kantor. Dengan cara ini, materi yang menjadi lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kondisi nyata di lapangan. Secara keseluruhan, saya merasa pembelajaran agenda 2 ini sangat bermanfaat karena menambah wawasan serta membentuk pola pikir saya sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Kesan saya terhadap agenda 2 ini adalah materi disampaikan dengan baik, terarah, dan memberikan pemahaman yang relevan dengan tugas ASN. Pesan saya, semoga ke depan pembelajaran seperti ini terus dipertahankan dan bila memungkinkan dapat lebih banyak diberikan contoh-contoh praktis atau studi kasus agar peserta semakin mudah memahami penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam pekerjaan sehari-hari. Demikian refleksi dan umpan balik pembelajaran agenda 2 dari saya. Terima kasih atas perhatian coach dan seluruh khalayak yang menonton ini. Terima kasih banyak. Shalom untuk kita semua.